Air mata itu akhirnya jatuh. Jude Bellingham, pangeran baru sepak bola Inggris yang selalu tampil penuh percaya diri, tak kuasa menahan tangisnya di atas rumput stadion. Di sekelilingnya, sorak-sorai jutaan pendukung La Albiceleste menggema, mengubur dalam-dalam mimpi It's Coming Home yang selalu didengungkan oleh publik The Three Lions. Halo sobat pecinta sepak bola, selamat datang kembali di Raftel Sport, channel yang akan selalu menyajikan cerita, analisis, dan drama tak terlupakan dari panggung sepak bola dunia. Pada edisi kali ini, kita akan membedah sebuah laga yang akan tercatat dalam buku sejarah. Semifinal Piala Dunia 2026 menyajikan pertarungan klasik penuh gengsi antara timnas Inggris melawan timnas Argentina. Laga yang diprediksi berjalan ketat ini pada akhirnya memakan korban. Inggris harus angkat koper secara dramatis usai ditundukkan dengan skor tipis 1-2. Sebuah kekalahan yang sangat menyakitkan, mengingat The Three Lions sempat melambung tinggi karena berhasil unggul lebih dulu. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di atas lapangan? Mengapa skuad bertabur bintang milik Inggris gagal mempertahankan keunggulan mereka? Dan bagaimana sang juara bertahan, Argentina, mampu membalikan keadaan di menit-menit krusial? Duduk yang manis, siapkan kopi kalian. Dan mari kita bedah tuntas penyebab kekalahan tragis Inggris di semifinal Piala Dunia 2026, eksklusif hanya di Raftel Sport. Di atas kertas, laga ini adalah final kepagian. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, intensitas tinggi langsung diperagakan oleh kedua kesebelasan. Inggris, yang datang dengan ambisi meruntuhkan hegemoni Argentina, tampil cukup berani di awal-awal pertandingan. Skema serangan balik mematikan yang menjadi senjata andalan mereka terlihat sangat rapi dan terstruktur. Puncaknya terjadi ketika gemuruh supporter Inggris memecah kebisingan stadion. Sebuah transisi positif yang sangat brilian berhasil diselesaikan dengan sempurna oleh Anthony Gordon. Winger lincah ini sukses merobek jala gawang Argentina, membawa The Three Lions memimpin 1-0. Pada momen ini, harapan publik Inggris melambung ke langit ketujuh. Jude Bellingham dan kawan-kawan terlihat sangat percaya diri bahwa tiket menuju partai puncak Piala Dunia 2026 sudah berada dalam genggaman mereka. Namun, di panggung sebesar Piala Dunia, keunggulan 1 gol melawan tim dengan DNA juara seperti Argentina adalah sebuah ilusi kenyamanan. Bukannya terus menekan untuk mencari gol pembunuh pertandingan, Inggris justru secara perlahan mulai menurunkan garis pertahanan mereka. Dan disinilah, petaka bagi The Three Lions mulai dirajut oleh para seniman lapangan hijau asal Amerika Selatan. Satu hal yang tidak boleh Anda lakukan saat melawan Argentina adalah membiarkan mereka memegang kendali permainan. Sayangnya, itulah kesalahan fatal yang dilakukan lini tengah Inggris. Memasuki pertengahan babak pertama hingga babak kedua, timnas Argentina secara absolut mendominasi ball possession. Statistik tidak bisa berbohong, penguasaan bola La Albiceleste menyentuh angka dominan 64%. Persentase ini bukan sekadar angka kosong. Penguasaan bola ini secara harfiah mencekik permainan Inggris. Lini tengah Argentina, yang dikomanda dengan sangat brilian oleh Enzo Fernandez, sukses mendikte tempo permainan. Enzo tidak hanya sekadar mengalirkan bola, ia menjadi metronom yang merusak ritme pertahanan Inggris. Tekanan demi tekanan yang tiada henti membuat para pemain Inggris kehabisan napas karena harus terus berlari mengejar bola. Dampak dari dominasi ini akhirnya berbuah manis bagi Argentina. Melalui skema serangan yang terus-menerus membombardir area pertahanan, Enzo Fernandez yang tadinya bertugas sebagai pengatur serangan, justru muncul sebagai eksekutor. Tembakan terukurnya gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Inggris, mengubah papan skor menjadi 1-1. Gol ini meruntuhkan mental The Three Lions, sekaligus membangkitkan kembali nyala api sang juara bertahan. Inggris dipaksa untuk lebih banyak bertahan, dan bertahan. Setelah skor kembali imbang, Inggris mencoba untuk keluar dari tekanan. Namun, apa daya, penyelesaian akhir yang buruk dan minimnya kreasi peluang menjadi mimpi buruk selanjutnya. Mengapa penyerang sekelas Inggris tiba-tiba tumpul? Jawabannya ada pada tembok kokoh bernama Cristian Romero dan Lisandro Martinez. Duo bek tengah Argentina ini tampil kesetanan, disiplin, dan sangat tanpa kompromi. Romero dengan keagresifannya berhasil memutus aliran bola bahkan sebelum masuk ke kotak penalti,
Sementara Lisandro Martinez menunjukkan kecerdasan membaca ruang yang luar biasa. Setiap kali pemain depan Inggris mencoba menembus, mereka seolah membentur karang yang sangat solid. Bellingham yang biasanya bebas bergerak mencari celah di half space, kali ini dimatikan pergerakannya. Penjagaan ketat dan pressing kolektif dari pertahanan Argentina membuat para pemain depan The Three Lions terisolasi. Akibatnya sangat fatal, Inggris kesulitan melepaskan tembakan ke arah gawang. Statistik mencatat betapa minimnya ancaman berarti yang mampu diproduksi Inggris sepanjang babak kedua. Ketidakmampuan meruntuhkan blok pertahanan rendah dan soliditas Romero Lisandro membuat frustrasi merayapi benak para pemain Inggris. Memasuki fase akhir pertandingan, daya tahan fisik menjadi faktor penentu. Di saat para pemain Inggris mulai terlihat kelelahan akibat terus-menerus mengejar bayangan bola, manajemen pergantian pemain dari kubu Argentina menunjukkan kelasnya. Taktik rotasi yang diaplikasikan di babak kedua terbukti jauh lebih efektif, segar, dan berdampak langsung pada permainan. Pergantian pemain bukan hanya soal menyegarkan kaki yang lelah, tapi tentang mengubah dimensi serangan. Dan momen kejeniusan itu terjadi saat Lautaro Martinez dimasukkan dari bangku cadangan. Striker mematikan ini masuk membawa energi yang tersisa, siap memangsa bek-bek Inggris yang fokus dan staminanya sudah sangat menurun. Drama yang sesungguhnya pun terjadi di masa stoppage time. Saat banyak pihak mulai memikirkan babak perpanjangan waktu, kelengahan sepersekian detik di lini belakang Inggris dibayar dengan harga yang sangat mahal. Lautaro Martinez, sang pembeda dari bangku cadangan, menemukan ruang tembak yang krusial. Dengan insting pembunuhnya yang tajam, Lautaro melepaskan tembakan mematikan yang merobek jala gawang Inggris untuk kedua kalinya. Skor berubah menjadi 2-1 di menit-menit paling akhir babak kedua. Gol yang langsung menghentikan detak jantung jutaan penggemar The Three Lions. Peluit panjang akhirnya berbunyi, menahbiskan Argentina sebagai pemenang dan melaju ke partai final Piala Dunia 2026. Sementara di kubu seberang, keheningan menyelimuti. Tangisan Jude Bellingham pecah. Pemain muda yang memikul beban berat sebuah negara ini menyadari bahwa kesempatan emas untuk membawa pulang trofi Piala Dunia harus kandas dengan cara yang paling menyakitkan. Kegagalan mempertahankan keunggulan, dominasi lini tengah Argentina dengan 64% penguasaan bola, rapatnya duet bek Romero dan Lisandro, serta pukulan telak dari Lautaro Martinez di ujung laga, menjadi rangkuman tragedi Inggris di semifinal ini. Sepak bola kembali mengajarkan bahwa bakat saja tidak cukup. Diperlukan mentalitas, manajemen stamina, dan kecerdasan taktis selama 90 menit penuh ditambah tambahan waktu. Inggris harus kembali mengubur mimpinya, sementara Argentina terus merajut asa untuk mempertahankan mahkota juara dunia mereka. Itulah tadi analisis mendalam mengenai kekalahan dramatis Inggris dari Argentina di semifinal Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapat kalian tentang jalannya pertandingan ini? Apakah murni karena kesalahan taktik Inggris yang terlalu bertahan, atau memang mentalitas juara Argentina yang berbicara? Coba tuliskan opini liar kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian menyukai pembahasan ini, share ke teman-teman nobar kalian, dan pastikan sudah subscribe channel Raftel Sport agar tidak ketinggalan update cerita seru dan analisis tajam dunia sepak bola lainnya. Saya pamit undur diri, tetap junjung tinggi sportivitas, dan salam olahraga. Sampai jumpa di video Raftel Sport selanjutnya.